Selamat pagi, happy investor. Kembali lagi bersama kami tim riset di Morning Flash hari ini tanggal 19 Agustus 2021. Oke, jadi hari ini kita akan bahas review pergerakan market kemarin dan bagaimana estimasi kita akan pergerakan market hari ini. Oke, sebentar saya screen dulu. Ya, jadi kita mulai dari bursa AS. Bursa AS per kemarin itu melemah ya, dengan Dow Jones dan S&P-nya itu turun lebih dari 1%. Jadi semalam ini ada rilis notulen rapat bulanan dari The Fed periode bulan Juli, di mana ada beberapa pejabat dari Bank Sentral AS ini mulai melihat kemungkinan dimulainya tapering pada akhir tahun ini. Cuma sebenarnya ada beberapa pejabat lain juga masih memungkinkan bahwa tapering ini sebaiknya dilakukan tahun depan. Jadi The Fed ini melihat bahwa inflasi dan tingkat pengangguran itu sudah cukup membaik dan mencapai target. Oke, kalau dari bursa domestik sendiri, di sini kita lihat bahwa IHSG kemarin itu ditutup menguat ya pada level 6.118 itu plus 0,5%. Itu rebound dan dipimpin oleh sektor finansial yang juga mengalami penguatan sebesar 1,85%. Jadi kami lihat di sini bahwa pelaku pasar ini menanti keputusan dari Bank Indonesia yang hari ini akan mengumumkan tingkat suku bunganya, yaitu kami perkirakan dan sesuai estimasi dan proyeksinya bahwa Bank Indonesia akan menahan suku bunga di level 3,5%. Kalau dari kami sendiri secara teknikal untuk hari ini, IHSG kami lihat akan berpotensi untuk melanjutkan penguatan dengan rentan pergerakan itu di area 6.070 hingga 6.200. Dan per kemarin ini transaksi IHSG juga kita lihat di sini transaksi asingnya ditutup mengalami mencatatkan net foreign buy 873 billion. Oke, kita lanjut. Dari berita domestik di sini kami mencatatkan 3 berita domestik. Berita domestik pertama itu dari company news ada S Hardware atau ACES yang mencatatkan laba bersih itu turun 23,56% di semester 1. Bukan hanya itu, ternyata dari sisi pendapatan pun ACES ini turun 7,27% secara year on year dan mencatatkan 3,32 triliun rupiah. Yang kedua ada BSDE yang labanya meningkat 254% pada semester 1. Nah, ini juga dibandingkan tahun sebelumnya ya, itu tercatat hanya 488,74 miliar. Oke, dari emiten yang ketiga, ini ada Zebra Nusantara atau ZBRA, di mana mengumumkan akan menggelar right issue dengan melepas 1,71 sahamnya. Nah, ini dibandingkan dengan rasio right issue-nya ini 1:2 dan harga pelaksanaannya di sekitaran 802 per saham. Selain itu, dari hasil right issue ini sendiri, ZBRA ini akan berpotensi memperoleh dana hingga 1,39 triliun. Dari berita domestik, kita lihat kemarin, seperti kita tahu bahwa BPS kemarin telah mengumumkan raca perdagangan kita yang diumumkan surplus 2,59 miliar. Perolehan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Juni kemarin, itu sebesar 1,32 miliar. Selain itu namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Juli tahun kemarin yang tercatat 3,26 miliar. Nah, akumulasi dari Januari sampai Juli ini ternyata kita masih mencatatkan surplus 14,42 miliar. Lebih detail kita lihat ke dalamnya, itu kita lihat bahwa nilai ekspornya ternyata mencapai 17,70 miliar pada Juli, sementara nilai impornya ini lebih kecil, yaitu mencatatkan 15,11 miliar US dollar. Untuk global news, kita lihat di sini bahwa pengajuan KPR di IAS itu menurun pada minggu lalu, terutama untuk refinancing, seiring dengan tingkat bunga hipotek yang naik ke atas 3% untuk pertama kalinya dalam 1 bulan. Oke. Selanjutnya, kita lihat dari ekonomi kalender per hari ini tanggal 19 Agustus. Dari dalam negeri sendiri, seperti saya bilang tadi, Bank Indonesia akan mengumumkan tingkat suku bunga yang menurut konsensus masih akan bertahan pada level 3,5%. Dari US itu ada pengumuman initial jobless claims.
Kemudian corporate calendar hari ini ada beberapa RUPS ya, seperti yang kita lihat ada lumayan banyak RUPS. Mungkin bisa dicermati di sini ada MAPI melakukan RUPS, ada film, ada BKSL, ada LEAD, dan ada Alto. Oke, selanjutnya, secara teknikal di sini kami memperlihatkan beberapa rekomendasi saham dari kami. Pertama IHSG itu untuk hari ini kami prediksi akan menguat ya di rentang level 6.070 sampai 6.220. Dengan indikasi di sini candlestick-nya membentuk hammer, MACD masih negatif, namun stokastiknya sudah menunjukkan oversold. Yang pertama rekomendasi kami di sini kami rekomendasikan Bank Mandiri, BMRI dengan aksi buy, target price-nya 6350 dan stop loss di 5950. Di sini indikasinya candlestick-nya sudah membentuk white crossing, MACD-nya positif dan stokastiknya masih uptrend. Selanjutnya ada emiten ERA, kami action buy dengan target price 665 dan stop loss di 595. Dengan indikatornya di sini bottom fishing area, MACD-nya masih positif dan stokastiknya sudah menunjukkan area oversold. Untuk emiten yang ketiga, di sini ada Sumarekon Agung, emiten properti SMRA. Kami rekomendasikan buy dengan target price 900 dan stop loss di 760. Di sini indikatornya kita lihat candlestick-nya membentuk long white crossing, MACD-nya positif dan stokastiknya menunjukkan golden cross. Selanjutnya ada MTK. Di sini kami rekomendasikan untuk akumulasi buy dengan target price di 2350 dan stop loss di 1950. Di sini menunjukkan bottom fishing area, MACD negatif dan stokastiknya oversold. Lalu kemudian ada emiten Adro. Kami rekomendasikan buy dengan target price 1430 dan stop loss di 1320. Di sini bottom fishing, MACD-nya masih positif dan stokastik di sini menunjukkan netral. Oke. Sekian morning flash dari kami. Jaga kesehatan terus, happy investor. Semoga hari ini tetap cuan. Selamat pagi, happy investor.